aku mulai ya guys ya. Cangkir ayam legendary. Cuan Dewa. Oke, nunggu Antam naik Fariza Priandi. Oke. Sip deh. Sekarang aku review langsung dari IHSG deh. Yuk. Ya, masih sama. IHSG-nya masih sama. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Sideways 7160 sampai dengan 7300 zigzag di situ. Terus zigzag di situ ya teman-teman ya. Terus yang menarik tuh hari ini tadi saham-saham properti pada aktif gitu, dan IHSG hari ini tuh sebenarnya sempat naik, paginya tuh sempat naik gitu ya, fluktuasinya lumayan ya, didorong oleh saham ini si lelet yang tiba-tiba breakout, KB Pharma sideways terus tiba-tiba dia breakout gitu. Fundamentally bagus sih, cuman emang lambat aja saham ini, jadi dia cocok buat hedging tuh, buat kayak apa ya, nyimpen duit di saham daripada di cash gitu. Untung ya untung dikit, ruginya juga nggak begitu banyak karena dia sideways terus Astra International menolak turun setelah dia candle bearish 7 September kemarin, dan hari ini jadi ngedorong IHSG juga karena dia secara kapitalisasi lumayan gede. Baihaqi Q1 rekomendasi saham long run bagus untuk long term itu apa? Ya, big cap perbankan udah pada naik, dan di sini masih ada Astra International yang valuasinya sih masih cukup lumayan ya, maksudnya ya nggak murah-murah banget, tapi ya oke lah itu dibandingkan big cap perbankan gitu. Sama ICBP Indofood kali ya untuk yang long term banget gitu. Terus kalau yang aku perhatiin sekarang malah cenderung lebih banyak buat potensinya buat jangka menengah sih sebenarnya. Jadi investasi jangka menengah gitu. Lebih ke saham-saham yang second liner. Terus ini ada pertanyaan menarik dari Michael Infinity 77. Suku bunga naik, harusnya kan efek negatif ke properti ya, tapi kenapa saham properti naik gitu? Udah discounted semuanya ya, udah terdiskon dari dulu gitu. Jadi ya anyway malah dampaknya positif gitu. Oke, bukan positif juga sih ya, udah discounted intinya, udah terantisipasi. Sekarang aku mau review saham-saham properti hari ini, properti besar, properti kecil, dan juga komoditas. Terus kemudian oke teman-teman, stay di sini. Kayaknya aku aja live malam hari ini nggak begitu lama ya. Capek lagi, kayaknya kemarin kelamaan berenang deh. Kelamaan olahraga apa gimana nih ya? Nggak tahu deh. IHSG telinga celinguk peninglah awak katanya. Iya kan, IHSG telinga celinguk biarin, tapi kan saham-saham second linernya banyak yang potensial gitu. Ya jadi ini setelah kita beberapa hari kemarin tuh nge-watch saham-saham properti kecil kayak Asri, APLN, BEST, dan juga MDLN ya, dan untuk Asri ini juga kita masih ada nge-hold juga ya. Ini hari ini BSDE dan CTRA mulai nih gitu ya. Jadi untuk Asri sendiri ini jangka pendeknya masih bisa nih sampai ke 200 atau 204 nih masih bisa banget gitu. Tapi memang untuk Asri ini buat apa ya, buat trading cepat aja gitu. Jadi nggak yang sampai gimana ya, sampai lama-lama banget di hold. Jangka menengahnya pun kita ngelihat sikon, nanti kalau tiba-tiba ada bantingan bisa dijual gitu. Kenapa? Karena untuk Asri, APLN, BEST, dan juga MDLN ini tipe sahamnya gampang naiknya cepat dan juga gampang kebanting gitu ya. Jadi ini kayak RHNST, APLN mis gak sopan naiknya, emang begitu gitu. Tapi dia kalau pas lagi mau turun juga dibanting langsung gitu ya. Jadi ini kita lihat di sini, ini APLN biasanya sepaket, APLN jalan, Asri jalan gitu. Makanya tadi ini naiknya kan cepat banget, jadi kita anticipate ambil di Asri aja. Jangan dikejar kalau udah kayak gini 29% gitu, kita ambil di Asri aja gitu ya. Dan kalau APLN sih kita tunggu sideways-nya atau konsolidasinya kalau udah kayak gini. Terus selain itu oke, sekarang kita lihat BEST atau Bekasi Fajar Industrial. Ini juga sempat di tradingin mtrade beberapa hari kemarin, dan udah dijual belum ya?
aku cek dulu. Oke, jadi bestnya udah dijual, ya lumayan lah buat trading jangka pendek, cuan 7-8%-an gitu ya. Ya, jadi kita tadi masuk di ASRI. Siapa yang biudoit tadi nggak tahu deh. APLN naik menjelang penutupan bursa, iya. Jadi naiknya gila-gilaan, hati-hati ya. Yang kayak gini biasanya agak-agak kurang aman juga buat teman-teman yang pemula. Jadi jangan FOMO lah, santai-santai aja lah trading saham tuh, makin santai makin oke. First Dian, kenapa morning briefing tadi pagi tidak watch list APLN dan ASRI padahal seharian naik tinggi? Lah, kan real time. Kita kasih tahu secara real time juga. Jadi kalau watch list itu kita perhatiin saham-saham yang volumenya ada peningkatan volume gitu. Nah, kemarin tuh ASRI agak-agak slow down gitu. Jadi ASRI sendiri ini udah kita dari tanggal 8 September kemarin juga udah nih ya, ASRI udah ada, kita beli dari tanggal 8 September kemarin gitu ya. Jadi kita tinggal ngehold aja sih sebenarnya untuk ASRI-nya gitu ya. Jadi ya lebih baik lihat secara real time juga gitu. Oke, terus Petrasius Pika, bagusnya trading atau investing sih? Tergantung timing. Kalau timingnya saham-saham valuasi lagi masih murah ya masih bisa investing, tapi kalau saham-saham valuasinya udah mahal ya trading aja. Sekarang sih teman-teman bisa dua-duanya, masih bisa dua-duanya, tapi sekarang investingnya udah nggak bisa di saham yang blue chip yang gede-gede, perbankan gede tuh udah agak-agak telat gitu guys gitu. Bentar ya, nih ya udah sih ya minta emiten kertas. Bentar ya, aku masih pengen bahas properti. Jadi aku mau bahas CTRA. Oke. Ya, ini dia lagi breakout. Kalau aku bisa tarik garis, ini sebenarnya ada satu pattern triangle juga. Cuman patternnya agak-agak nggak rapi gitu di sini. Ya, ini nggak rapi. Ya udah deh, aku kasih resistennya aja di sini, bekas resisten dijebol ke atas. Ini CTRA dia bisa sampai ke 1020, bahkan sampai ke 1070 gitu ya. Jadi watch on retracementnya juga. Tadi Mtrade ada ambil di BSDE gitu. Oke, ya jadi kita ada ambil di BSDE di sini. Terus kemudian selain itu kalau BSDE dia bisa sampai ke berapa jangka pendeknya ke 980. Kita sih ngelihat ini bakalan recover sih, bakalan recover banget sih, dan ini bakalan ninggalin stage satunya menuju uptrend. Kemudian SMRA, Yogi PR Tama, saham properti bagus buat investing nggak? Yang kapitalisasinya gede kayak BSDE, SMRA, CTRA, P1 tuh bisa untuk investing kayak jangka menengah sih, nggak sampai yang lama-lama banget atau porsinya nggak sampai yang gede-gede banget. Dulu aku invest CTRA di 2008 sampai 2013, sebenarnya ada 5 tahun, cuman porsinya ya waktu itu nggak sampai yang gede-gede banget gitu. Tapi benar-benar timingnya pas lagi under value, dan pas 2013 dijualnya pas over value. Nah ini SMRA juga sama, ini udah bukan best price, tapi kalau kalian mau investing masih bisa juga. Ya ini resistennya di 680 dan juga resisten keduanya di 725. Jadi cukup menarik untuk SMRA, BSDE buat yang mau hold untuk jangka menengah panjang masih menarik gitu. Oke, terus ini ada yang nanya Ivalatehan LPKR. LPKR lebih sejenis kayak ASRI dan APLN dan BEST gitu. Jadi kalau BSDE, Cetra, SMRA, P1 tuh patternnya mirip sama, gerakannya nggak terlalu liar. Tapi kalau LPKR itu lebih ke ASRI, APLN dan BEST gitu. Jadi teman-teman bisa perhatiin di sini LPKR juga bagus nih, bakalan naik juga gitu. Jadi yang ketinggalan di APLN, yang suka scalping, yang suka trading cepat, itu bisa watch untuk ASRI, BEST dan juga MDLN, LPKR juga. Sekarang kita lihat nih MDLN-nya gimana. Nah ini buat yang trading, sedangkan yang buat invest kayak BSDE, CTRA, SMRA, P1 gitu. Nah ini MDLN udah mulai divergen, jadi better watch ASRI-nya. Nah sekarang aku mau kasih lihat yang P1 juga nih untuk Pakuwon Jati.
ya ada potensi untuk membentuk inverse head and shoulders yang lumayan gede. Jadi resistennya, target jangka pendeknya dia bisa menuju sampai 500 sampai 510-an. Guys, sebenarnya aku ngomongnya kecepatan nggak sih? Cepetan nggak aku ngomongnya? Bisa nyimak nggak? Farkenzu dan Reisa minta Demas masih satu sektor, properti industrial, satu grup sama BSDE juga. Oke deh. Demas ini juga sama, jadi properti ini bakalan jangka menengahnya lumayan nih, karena baru bangkit semuanya, yang kecil-kecil juga baru bangkit. Demas ini kayak lebih ke mirip ke apa ya, Asria PLN base juga sih, dia gerakannya cenderung volatile. Jadi buat trading, kalau yang mau investing ke BSDE aja, meskipun lagi satu grup dia. Oke, terus aku ke komoditas ya. Jeff Alexander 19 kecepatan untuk kuping newbie kayak aku. Dennis 3003 nge-lag juga dia katanya. Oke. Yang mau dilambatin gimana caranya? Ya udah biasa. Elsa, aku mau bahas untuk sektor komoditi sekarang. Komoditi, various komoditi ya. Jadi aku mau bahas Elsa. Elsa ini sentimennya apa? Ntar kita akan bahas bareng dengan Coach William. Oke. Bentar. Duitnya ntar ya. Oke. Elsa breakout dari 340, dia bakalan menuju ke resisten 400 sih. Ini aku buletin aja resistennya sekalian, 400 ya. Bakalan bisa menuju ke 400 tapi zigzag, nggak langsung, karena 400 tuh lumayan jauh upside-nya gitu. Jadi bakalan lumayan bagus ya, dia breakout dari sideways panjangnya ya. Ini Elsa. Oke, terus kemudian selain Elsa, aku Kentio disclaimer ya oke. Jadi teman-teman ingat ya, dalam investasi saham mengandung risiko ya teman-teman ya. Kata-kata saya tolong dianalisis dulu lagi. Baiklah, sekarang aku mau bahas Medco. Medco udah naik duluan dibanding dengan Elsa, jadi dia udah lari kemana-mana. Ada kemungkinan Elsa bakalan ngikutin kayak gini patternnya, jadi dia naik akan ada konsolidasi atau sideways gitu ya. Oke, terus kemudian aku akan bahas lagi masih dari sektor yang sejenis meskipun bukan sama sektornya, ini pendukung aja ya, distribusi. Akra juga mesti kita tetap watch ya. Di sini ada descending triangle tapi kita tetap watch untuk Akra. Terus kemudian aku mau bahas juga untuk sektor komoditi yang lain yang juga masih menarik dari metals. Aku mau bahas Inco. Ini udah naik lumayan signifikan untuk Inco, resistennya di 7000. Dia bakalan geraknya kayak gini. Ini kena resisten MA 100, turun dulu dikit, terus dia naik lagi sampai ke 7000-an di sini. Nah, selain itu ada apa lagi nih? Aku agak cepat dikit, nggak apa-apa ya guys ya. Oke, ini MDKA. MDKA ya, ini dia naik volumenya lumayan tinggi, jadi tadi entret ada masuk. Kalau MDKA dia petnya bakalan kira-kira ke 4480. Nah, 4480 ini buat MDKA lumayan susah ditembus karena resisten kuat, tapi jika sekalinya ditembus trennya bakalan jadi bagus banget. Kenapa? Karena ini sebenarnya MDKA sekitaran 4480 ini ada double resisten. Dia ada resisten bekas high pada 12 Agustus dan di sini ada MA 100 juga. Jadi agak susah ditembus di sini, tapi sekalinya dia ditembus maka trennya akan jadi lebih bagus banget gitu ya. Dan resistennya di berapa? Ini 4970.
aku sih lebih suka buletin ke round number. Round number itu di 5.000. Michael Infinity 77, gimana caranya ngatur psikologi kalau misalkan habis cut loss MDKA terus kemudian buy lagi gitu. Caranya ngatur psikologi sebenarnya lebih ke manage time frame-nya. Manage time frame-nya jangan jangka pendek aja, lebih banyakin ke jangka menengah. Jadi kayak misalkan MDKA kayak gini, ini cocok nggak sih buat jangka pendek dan jangka menengah? Oh cocok banget gitu, jadi masuk aja buat yang jangka menengah gitu. Misalkan nih ya, misalkan kamu mau beli sekitaran 10% dari total portfolio, ya berarti kalau kamu mau hold buat jangka menengah ya boleh tuh hold separuhnya dijual dulu untuk jangka pendek, atau kalau kamu beli maksimal 20% total portfolio ya hold separuh buat jangka menengah, 10% buat jangka pendek. Intinya sih saham-saham yang sideways terus dia baru mantul dari sideways-nya di bawah kayak gini, ini masih oke buat jangka menengah ya. Resti KH minta AMRT, sabar ya, bentar ya, aku masih di komoditi dulu sebelum aku move ke saham yang lainnya. Aku mau ke enaknya apa ya, Antam boleh nggak? Oke. Yep, Antam. Ya, patternnya sih menarik ya. Dia ada satu pattern reversal gitu dan kita masih ngehold Antamnya selama di atas 1880. Kalau kamu punya sih masih hold aja sih biar bisa sampai 2240 gitu ya. Jadi disclaimer juga guys, sekitaran level 2200 tuh ada MA 200 lumayan kuat juga gitu. By the way guys, aku mau kasih tahu dikit. Jadi di Mtrade tuh kan ada yang namanya menu stock pick ya. Terus surprisingly data dari kita tuh menunjukkan bahwa sekarang member-member kita tuh, paid user kita tuh banyak yang buka menu analysis. Menu analysis tuh adalah menu yang menunjukkan why-nya. Nah ini kenapa properti manggung saat batubara koreksi, terus ada rekaman debriefing, terus ada summary sore. Teman-teman perhatikan ya, di Mtrade meskipun kalian belum ngelihat hotlist pagi, belum ngelihat morning briefing pagi, kalian kalau di Mtrade yang paid member lihat summary sore. Summary sore itu udah istilah kata tuh bocoran IG live aku juga, bocoran morning briefing besok gitu. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Kalau ya ada yang nanya, wah hotlist aku maunya sore deh, nih ada nih summary sore. Dan ya aku sih surprise ya, ternyata member-member kita tuh udah lebih banyak yang nontonin menu analisis dan menu education instead of sekedar stock pick aja. Artinya di sini kesadaran untuk belajar tuh lebih tinggi gitu. Oke, aku akan lanjutin lagi untuk bahas buat saham-saham yang lainnya. Masih dari komoditi ya, aku bahas bumi ya, yang lain-lain. Starlight pakai muji-muji aku. Dan kebetulan memang dibahas. Terima kasih atas pujiannya. Anda bikin saya bahagia. Oke lah, bumi hari ini mantul dan hari ini Mtrade ada beli itu kan, kita nggak anti sama sektor ini, sama grup ini. Buktinya kita ada trading buy juga. Jadi buat trading jangka pendek aja. Dan kita akan stop loss ketat kalau misalkan dia turun dari 192 gitu. Simpel kan analisisnya, nggak pakai baper. Ini satu saham yang banyak mendidik aku di tahun 2008 kemarin. Mau curhat nggak? Dari bumi aku, dari satu saham ini ya, dari satu saham bumi ini aku dulu rugi sekitaran 50-60% saham ini. Masalahnya waktu itu masih belum teredukasi, jadi istilah kata tuh masih serakah, jadi belinya banyak gitu kan, pakai FOMO,
saham sejuta umat tahun 2007-2008. Nah, abis itu rugi dong, turun, terus mantul tuh kayak nggak bisa naik lagi, udah kena resisten beberapa kali, kayak ada triple top gitu. Ya udah, akhirnya aku jual, aku tukar kebetulan waktu itu beli CTRA-nya harganya masih 90 atau 100 gitu. Terus aku biarin dong sampai 2013 jadi harganya 1.500-1.600-an. Ya kalau dibilang hoki ya hoki, waktu itu tuh bener-bener sebenarnya faith-nya buat investing belum terlalu kuat juga gitu. Cuman ya waktu itu belajar sih, ngertiin yang namanya valuasi, terus belajar berani untuk value investing gitu. Oke, terus banyak banget yang nanya Doit, Simon Guardian, Mary Rulianto. Ya sama-sama. Doit cakep. Cakep kemarin deh. Hari ini jangka pendeknya kita profit taking karena ekornya lumayan tinggi ya. Jadi ekornya lumayan tinggi. Let me check untuk Doit. Apakah ada di jangka menengah? Salah ketik deh di pot apaan di pot. Doit with ya jangka menengahnya kita masih hold ya guys ya, karena kemarin kita belinya pas retracement di sini. Jadi ini nih kalau buat yang trading jangka pendek buat pemula capek nih. Tapi yang pemula ikutin petunjuk kita jangka menengah rasanya nggak terlalu banyak beli jual kok gitu. Bendy Rusman, Harum dikacangin nggak dikacangin, tenang. Oke, aku bahas Harum ya. Harum. Baiklah, Prima Dita. Masih lebih menarik saham-saham properti yang baru bangun sih. Ya, ini oke juga. Metals oke juga nih. Cuman zigzag ya, dia sideways, masih akan sideways ke samping. Jadi mesti lebih sabar sih, teman-teman. Harum aku naikin supportnya di 1760 ya, jadi supportnya naik di situ di 1760. Dia resistance 1950 sampai 2000 kuat. Jadi ini penentuan. Kalau breakout dari 2000 trennya bakalan lebih gampang, lebih ringan sampai ke 24. Nah, kalau 2000 belum dilewati ya masih tertahan di area itu gitu. AMRT banyak banget yang nanya. Resdi Ansyah, oke, aku bahas AMRT dulu. Bentar ya guys. Oke, GCE 5000. Bisa aja ya. Yosua 88 minta ayam-ayaman, bentar ya, sabar ya. Jadi aku diceritain salah satu saudara aku tuh menonton IG live, dia masih pemula. Terus bicara tentang ayam-ayaman, dia bingung, dia googling saham ayam-ayaman apa ya gitu. Oke, aku mau review AMRT. Permintaan AMRT banyak sama friend banyak bener yang nanya ya. Resa Aji 07. Oke, baiklah. Oke. AMRT ya guys. Dia breakoutnya tuh lumayan last week. Bukan last week sih, tanggal 31 Agustus. Dia breakoutnya lumayan. Terus 5 September kita ada beli. Hari ini kita jual yang jangka pendek karena naik cepat tapi bantingannya lumayan juga. Jadi ini kita ngelihatnya sih nggak sehat sih sebenarnya. Fluktuasi kayak gini nih nggak sehat, kayak disereng-sereng banget gitu. Cuannya tipis 1,5 sampai 4,4%, gunanya untuk melindungi modal aja nih untuk AMRT. Terus tadi aku mau bahas saham kertas dulu deh ya. Jadi tadi Mtrade baru aja profit taking untuk saham TKIM. Ya, ini kita profit taking beberapa saham ini. Ya, hasil trading Anda mungkin nggak bisa sama persis plek gini ya. Ini TKIM cuan 4 sampai 6,7%. Mungkin angka jualannya bisa beda-beda dikit gitu. Bisa lebih bagus dari Mtrade atau bisa lebih rendah dari Mtrade gitu. Jadi kenapa kita jual? Teman-teman perhatikan sih the way-nya sih ya. Ini candle-nya candle doji gitu, gravestone doji dibilangnya kayak batu nisan gitu ini. Dan volumenya makin kecil, jadi dia bakalan ada retracement, tapi jangka menengahnya hold. Jadi buat kamu yang nggak mau capek tiktok jual beli jual, pakai aja yang jangka menengah deh ya.
Di Mtrade kita masih ngehold jangka menengahnya kok untuk TKIM gitu. Jadi teman-teman member Mtrade yang masih baru ikutin yang jangka menengah aja gitu. Oke? Ada yang percaya pada yang ESA. Mari kita lihat. Wah, kayaknya dia udah ngelepas SMBR nih. Jadi sekarang jadi percaya pada yang ESA nih. ESA lagi di area support, kita lagi watch juga ya untuk ESA ini. Kalau ada pantulan hijau, kita ada potensi untuk masuk atau buy on weakness gitu. Futsal Lazik FC SOQ lah minggu lalu kayaknya misalnya udah bilang friend udah jelek chartnya kalau nggak salah kayaknya. Iya emang minggu lalu tuh udah kelihatan ya. Jadi dari sini aja udah kelihatan dari tanggal 7 September karena dia ngebentuk lower high. Terus 9 September juga udah kelihatan banget ini chartnya udah jelek dan hari ini confirm breakdown. Better exit teman-teman karena volumenya gede dan dia bakalan bisa turun sampai ke 80. Sorry ya, kadang-kadang jujur itu kenyataan itu menyakitkan. Hahaha. Jetroto, Okas, dan Jekon. Ini saham kecil-kecil nih, hati-hati nih teman-teman. Memang cuannya cepat kalau di saham yang kayak gini-gini, tapi harus mantau monitor juga nih kayak gini. Okas jangka pendek tuh rawan profit taking banget, udah. Terus si Jekon juga jangka pendeknya dia juga udah mulai rawan profit taking. Be very careful ya, jangan dikejar ya. Hari ini value market 13,4 triliun, agak-agak sepi. Sekarang 13,4 tuh sepi sideways. Dan asing net buy masih net buy terus nih, hebat ya. Dari Agustus kemarin masih banyak net buy-nya, net sell-nya dikit doang. Itu 676,55 miliar. Di pasar reguler tuh net buy saham BMRI 332,4 miliar, Astra International 223,7 miliar, 223 miliar ya lebih. MDKA, yang menarik MDKA mereka juga net buy, dan tadi aku ada bilang MDKA-nya tuh masih di area-area support gitu meskipun sideways gitu, jadi ya ada zigzag dikit gitu, nggak bisa langsung cepat naiknya, tapi masih menarik. 125 miliar, BNI ada net buy 78,4 miliar dan BCA 36,2 miliar. BCA-nya dikit, kenapa? Karena udah ketinggian. Aku mau review BBCA. Oke, ya. Ini BCA. Sebenarnya kemarin aku bilang resistennya tuh 8.300 udah rawan profit taking, tapi ternyata ditembus terus naik. Kalau aku sih udah nggak mau beli di angka segini, aku nggak mau beli. Aku maunya nunggu dia koreksi atau retracement sampai ke berapa. Jadi ini monthly chartnya kan di sini nih ya. Aku sih ngelihatnya kalau dia turun sampai ke 79 atau 78, kalau mau beli boleh di area situ sekitaran 79-78 ya. Nanti kita akan update lagi pastinya di Mtrade. Apakah di September nanti bakalan turun sampai 79-78 kita nggak tahu, atau sampai 8.000 kita nggak tahu ya. Yang jelas nawar aja lah ya, nawar aja. BBCA, guyur BCA, Sultan yang bisa guyur BCA. Tadi gotong royong, Goto gotong royong angkat Goto. Emang ada apa dengan Goto? Yuk kita lihat yuk. Goto di support nih, masih di support sih, belum tentu dia bakalan sampai jatuh ke 220, belum. Jadi kita nggak mau nakut-nakutin ntar dibilang tebar fear lagi gitu. Di area support 276 ya, kita watch aja. Oke. What? Papa. Oke, sebentar, mama lagi IG live. Nanti ya, nanti. Sorry ya guys, anak ai. Benar ya. Oke. Nona Jazz bilang GoTo ambles karena BBM naik. Sebenarnya lebih karena kenaikan suku bunga, karena kenaikan suku bunga. Terus aku mau bahas pertanyaan dari RDST.
Jangan lupakan konstruksi sama semen, sabar. Excel, layakkah di hold? Hari ini sahamnya pertanyaannya random ya. Febri 0330 MRDST, layak sih. Masih ada di Mtrade, kayaknya jangka menengahnya ada kok. Ini di Excel ya, jadi dia masih bentuk symmetrical triangle gitu. Stop loss kalau dia breakdown dari 26 ya, 2600-an. Antam bisa naik nggak? Tadi aku udah bahas sih, Antam bisa naik, cuman agak lambat Antamnya. We body kit Unilever, aduh Unilever nih lambat dia. Oke. Lagi di support ya. Yang mau ngumpulin ya silahkan, buat jangka panjang masih murah nih, dan ada diskon, valuasinya belum gitu mahal, dan ini ada diskon harga juga. Jadi yang mau investasi jangka panjang silahkan, tapi geraknya bakalan lambat, slow banget, karena growth-nya udah nggak bisa tinggi untuk Unilever ini gitu. Oke. Ini jadinya aku bahas semua saham nih. Pertanyaannya random semua. Ubaidillah US, Ubaidillah sama Indofood, Unilever, ICBP lagi murah-murah semuanya. Kalau mau long term investing udah nggak waktunya ngejar saham perbankan gede, udah telat guys. Jadi ini masuk aja ke ICBP atau Indofood atau Unilever. Dari tiga itu aku paling demen ICBP karena nggak terlalu banyak diversifikasinya gitu. Ismail DDP 14 CPO udah lama nggak dibahas ya. Aku udah bahas sih last week, meskipun nggak banyak ya, dia lagi stagnan di bawah, lagi di area support. Kita watch juga untuk CPO-nya, karena feeling aku sih abis batu bara jalan, ini CPO bisa jalan, lagi di support banget, lagi murah banget gitu ya. Ini Ali, terus kemudian ya, ini LSIP juga lagi di support. Kita watch ya guys ya. Oke. Ada workshop Zero to Hero laporan keuangan, teman-teman 24 September langsung aja daftar ke mtrade.id/workshop ya, mumpung masih early bird. Bali Love Female Accessories, GGRM dan HMST lagi ancur-ancuran, boleh beli nggak? Aku jadi tiba-tiba teringat ke situ, udah lama nggak bahas ini. Ini kayaknya koreksi atau kejatuhannya udah tertahan sih ya. Kita watch aja ya. Buat long term investing agak sunset bisnisnya atau industrinya, agak sunset. Cuman kalau ngarepin setahun atau kurang balik di 30.000 kayaknya bisa sih gitu. Cuman kalau lebih tinggi dari itu susah ya. Terus HMSP juga sama ya. Jadi HMSP ini kalau ngarepin sampai naik sampai 1000 aja sih masih bisa. Cuman kalau lebih tinggi dari itu agak susah gitu. Yang punya duit banyak dan nganggur ya silahkan. Tapi kalau mau return lebih cepat sih sebenarnya aku lebih prefer ke properti, atau kalau sama-sama consumer good-nya tuh ke ICBP gitu. Sebenarnya kalau dibilang buat investing ya ini bener-bener lagi murah-murahnya gitu. Cuman kalau duit kamu nggak berlebih-lebihan jangan deh, karena nanti returnnya bakalan lama. Duit berlebih-lebihan tuh gimana? Ada teman aku yang investasi di saham tuh, ya dia bilang aku baru masuk di saham sekitaran berapa puluh M gitu ya. Itu artinya berlebih-lebihan banget. Jadi silakan aja kalau mau masuk di sini. Dan dia nggak ngarep return cepat, dia bingung duitnya mau ditaruh di mana. Dia invest di saham kayak udah ratusan miliar gitu, udah kayak institusi lah sebenarnya. Ya boleh-boleh aja di sini. Tapi kita teman-teman investor retail yang mau result lebih cepat, kayaknya sekarang lebih cocok ke saham-saham second liner kayak 5-6 sektor yang sering aku bahas itu. Oke. Aku invite coach William untuk konstruksi dan retail kita bahas di morning briefing besok ya. Aku mau invite Coach William untuk bahas tentang fundamentalnya Elsa. Elsa ini kenapa sih sebenarnya dia